Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawanku yang nonton video saya padanya ini. Di sini saya hanya menyampaikan menaik keresahan saya mengenai dengan berita saat ini lagi diperbincangkan. Sebagaimana pagar laut yang ada di Tangerang sampai saat ini, sampai detik ini belum ditemukan pemilik pagar tersebut. Sebelumnya kita ketahui Pak Presiden Pak Prabowo menginstruksikan langsung kepada TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar tersebut. Namun satu hari kemudian Kementerian Perikanan dan Kelautan memberikan instruksi lagi bahwa pagar tersebut jangan dulu dibongkar karena untuk kepentingan penyelidikan. Sungguh membingungkan bahwa Presiden sudah menginstruksikan, Menteri adalah membantu Presiden tetapi Menteri mengambil langkahnya sendiri sehingga membuat kita bingung apa sebabnya, apa dibalik pagar tersebut. Apalagi pagar tersebut sudah nyata-nyata adalah ilegal dan sampai saat ini tidak satu orang pun mengetahui pemilik pagar tersebut. Apakah kalian percaya? Saya nggak percaya karena secara logika saja aktivitas suatu wilayah apalagi proyeknya besar ya, 30 kilo, membutuhkan bambu yang banyak untuk memasang bambu-bambu itu, pasti ada korporasi yang besar ya yang berada di dalam situ sehingga rasa-rasanya dari pemerintah pun takut untuk menyampaikan pemilik pagar tersebut. Jadi kita melihat antara kementerian dan presiden ini berbeda. Kita mau ikut yang mana dan kita mau percaya yang mana. Dengan itu saya ingin sampaikan pagar laut ini dibuat tahun 2024 di masa pemerintahan Pak Joko Widodo. Dan salah satu menteri ini adalah bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kita bertanya, menteri ini loyal sama Pak Prabowo atau loyal sama mantan presiden Pak Joko Widodo? Sehingga pagar ini yang masih ada sangkut pautnya karena berdiri di era Pak Joko Widodo. Sehingga menteri rasa-rasanya ingin mencari solusi lain sehingga proyek ini berjalan tanpa kejelasan karena sudah pasti itu legal, tidak ada papan proyek ini dari mana, pemilik siapa, dananya berapa, tidak ada. Jadi ngapain ditunggu-tunggu karena memang pagar ini harus dibongkar karena mengganggu aktivitas para nelayan yang ada di tempat. Mereka harus muter laut, muter jauh sepanjang 30 kilo, membutuhkan bensin dan lain sebagainya. Dengan itu Pak Prabowo mengambil langkah cepat untuk bongkar. Tetapi Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil tindakan tersendiri. Itu artinya tidak ada koordinasinya, kurang baiknya komunikasi di dalam kabinet antara kementerian dan presiden itu sendiri. Masa seorang presiden harus ambil tindakan mengenai pagar, sudah gitu pagarnya ilegal lagi. Itu artinya kalau presiden sudah mengambil instruksi tersebut, itu artinya ada kekuatan besar yang berada di pagar tersebut. Dan selanjutnya dengan meramaikan berita ini, salah satu para komunitas atau dinamakan dengan JRP, yaitu Jaringan Rakyat Pantura, mereka menyatakan bahwa mereka yang membuat pagar tersebut. Apakah kita percaya mereka memiliki biaya banyak? Apa kepentingannya? Mereka bangun pagar bambu sepanjang 30 km. Mereka beralasan untuk menjaga laut, ya, untuk menjaga operasi laut dan lain sebagainya. Mereka beralasan tidak logis. Apakah menggunakan bambu untuk bisa menanti abrasi laut? Itu tidak, secara ilmiah tidak ada. Dengan tindakan untuk memasang bambu-bambu di laut sepanjang 30 km tersebut. Dengan itu saya rasa ini ada permainan di belakang itu. Contohnya, kalian mengaku kalian yang buat ya. Ini korporasi mencari orang-orang ya ini. Saya bareng kalian, penting kalian mengaku bahwa kalian yang membangun pagar tersebut. Oke. Bisa jadi seperti itu. Karena sampai saat ini kita tidak tahu siapa pemiliknya. Rasa-rasanya pemerintah itu takut dengan
korporasi tersebut, sehingga mereka tidak mau mengungkapkan siapa pemilik pagar laut tersebut. Padahal pagar laut ini bukan 1 meter, 2 meter, 30 kilometer, saudara-saudaraku. Itu artinya kalian pikir sendiri. Karena pagar laut ini di masa pemerintahan Pak Joko Widodo dan sampai saat ini sudah mencapai 30 km lebih itu. Jadi saudara-saudaraku, menteri yang bersangkutan mau bekerja untuk siapa? Mau untuk loyal kepada presiden sekarang atau loyal kepada mantan presiden? Kalau loyal, Pak Prabowo singkirkan. Karena ini mereka sudah mengambil langkah bahwa mereka sudah memboikot Kementerian Kelautan ini, memboikot pagar laut tersebut. Ya, memberikan kesempatan kepada pemilik pagar ini selama 20 hari dan sambil mereka menyelidiki pemiliknya, sambil memberikan waktu 20 hari, biarkan pemilik pagar tersebut yang membongkar pagar tersebut. Tetapi di sini ada permasalahan nelayan yang mereka harus muter jauh 30 km, lumayan jauh bosku, membuang berapa liter bensin untuk baru keluar dari wilayah mereka, tempat mereka untuk ke laut lepas. Dengan itu Bapak Presiden instruksikan bongkar. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini saya rasa cukup lambat untuk mengambil tindakan, karena memang jelas-jelas ini kasus ini mudah untuk mendeteksi siapa pemilik pagar tersebut. Masa berhari-hari segala aktivitas yang terjadi di Republik ini, yang apalagi dekat dengan provinsi ibu kota negara, masa tidak tahu, itu kan tidak masuk akal. Apalagi pagar tersebut dekat dengan PIK. Ya, sebagian PIK ini masih dalam PIK 2, proses pembahasan dan belum selesai, masih ditunda oleh pemerintah, dan pagar laut itu dekat dengan wilayah setempat. Dan PIK ini punya siapa? Sidayo Group, salah satu korporasi perusahaan terbesar di Republik ini dan orang terkaya juga. Dengan itu kita bisa melihat siapa pemilik pagar tersebut, sehingga di situ tidak ada papan tender pemilik dari perusahaan ini dengan biaya sekian, tidak ada. Ilegal. Terus kenapa ini ditahan-tahan untuk diproses selidiki, proses pendidikan dan lama-lama seperti itu? Namun untuk dijadikan bahan bukti, apakah berani dibawa ke proses hukum? Kalian mau sampaikan pemilik pagar tersebut aja kalian takut, ya kan? Terus mau dibawa proses hukum sebagai bahan bukti. Jangan sampai untuk memperlambat ini untuk mencari solusi lain sehingga hal ini dilakukan, bisa dieksekusi. Dipertunda dulu 20 hari masa hanya untuk mencari pemilik pagar laut tersebut butuh waktu 20 hari. Saya pun bingung. Pasti pemerintah setempat tahu. Pasti kabupaten, dari kepala desa, kecamatan, kabupaten, provinsi pasti tahu aktivitas itu. Masa di laut depan mata, masa nggak tahu? Para pejabat itu pasti tahu. Jadi yang mengatasnamakan jaringan rakyat Pantura itu yang membangun itu omong kosong semuanya. Masa mereka dalam hal apa mereka punya biaya banyak, mematok bambu begitu banyak sampai 30 kilo? Ya, sungguh membingungkan. Dengan itu terus terang aja, jangan bohongi rakyat depan udah nyata-nyata ini punya siapa. Kalian pura-pura nggak tahu ini punya siapa, ini itu. Mau punya siapa saja kalian tidak berani untuk sampaikan itu depan umum. Jadi bongkar saja, karena memang mengganggu ketertiban para nelayan dan masyarakat setempat, dan wajib diselidiki pemilik pagar tersebut. Kalau memang Kementerian Perikanan dan Kelautan menganggap untuk sebagai bahan bukti penyelidikan, oke, yang terpenting bawa kasus ini sampai ke hukum. Jangan cuma ngomong-ngomong untuk manuver-manuver, karena jangan sampai ada kepentingan di belakang layar kong kali kong, karena ada
sesuatu yang besar yang bisa menguntungkan sehingga mereka saling negosiasi untuk kepentingan buruk. Oke teman-temanku yang sudah bergabung, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.